Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanisa Maharani dengan NPM 2420305089. Saya berasal dari Rombol 1 Pendidikan Biologi Angkatan tahun 2024. Di kesempatan kali ini saya itu akan mereview sebuah spesies tanaman atau tumbuhan. Dan yang saya akan review adalah tanaman kaktus. Kalian tahu kan kalau kaktus itu identik dengan lingkungan gurun yang berpasir, panas, dan kering. Tapi ternyata dia bisa. Kaktus yang saya review ini merupakan milik teman saya yang ditanam secara sederhana di dalam cup plastik, namun dia dapat tumbuh dengan baik dan bahkan menghasilkan tunas. Hal ini tuh terjadi karena kaktus itu memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat baik dalam mengatur kadar air atau kebutuhan air dan cahaya. Tumbuhan kaktus ini dengan nama ilmiah Opunita microdaisis yang termasuk ke dalam famili Cactaceae. Kaktus ini tuh biasanya dikenal sebagai kaktus telinga kelinci karena bentuk batangnya yang pipih dan bercabang menyerupai telinga kelinci. Makanya ia disebut dengan kaktus telinga kelinci. Secara taksonomi, kaktus ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Cactaceae, genus Opunita, dan spesies Opunita microdaisis. Dilihat dari morfologinya ya, kaktus ini memiliki akar yang serabut, tapi saya nggak berani untuk mengotak-atik karena ini tumbuhan milik teman saya yang ia rawat. Serabut namun menyebar. Saya berdasarkan riset, membaca jurnal, atau melihat di platform seperti Google. Nah, fungsi akarnya ini menyerap air secara cepat saat tersedia, sehingga kaktus tidak memerlukan penyiraman yang sering. Bentuk batangnya ini pipih dan berwarna hijau, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan air sekaligus tempat berlangsungnya fotosintesis. Kalau biasanya kan tumbuhan lain fotosintesisnya pada klorofil kan, zat daun kan, tapi kalau ini pada batang. Nah, batang kaktus ini juga dilapisi oleh lapisan lilin yang membantu mengurangi penguapan. Pada bagian daun kaktus, dia ini tidak memiliki daun sejati. Daunnya ini mengalami modifikasi, berubah menjadi duri halus yang disebut glossidis. Duri ini tuh berfungsi untuk melindungi kaktus dari gangguan serta membantu mengurangi kehilangan air. Selain sebagai tanaman hias, kaktus juga memiliki manfaat dalam menjaga kualitas udara serta memberikan nilai estetika. Nah, ada beberapa jenis kaktus itu juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat dan bahan pangan. Dari pengamatan sederhana ini, dapat disimpulkan bahwa Opunita microdaisis merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan baik walaupun kondisi lingkungannya itu berbeda dari kondisi habitat aslinya atau yang sebenarnya. Saya rasa cukup sekian review saya mengenai tumbuhan kaktus, atau lebih spesifiknya itu spesies Opunita microdaisis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.